Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FDK, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana nih suasana lebaran di tahun 2025 ini? Semoga selalu membawa keberkahan dan karunia-Nya ya. Lalu kita masih merasakan vibe-vibe selebaran dan pastinya kalian tidak asing dengan kata silaturahmi. Nah, bagaimana sih kita memaknai silaturahmi dan apa saja yang perlu kita ketahui soal silaturahmi? Yang pastinya kali ini kita bahas di episode kali ini juga. Dan saya tidak sendirian, saya dengan Ibu Dr. Haji Lili Hamida SAG MSI. Assalamualaikum Ibu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dia teman-teman, bintang tamu kita pada hari ini. Ibu, sebelum kita jauh membahas soal silaturahmi ini, apakah ada makna inti dari silaturahmi itu sendiri? Ya, baik. Silaturahmi itu secara harfiah berasal dari bahasa Arab ya, dari dua kata sila dan rahim atau rahmi. Sila artinya menyambung dan rahim artinya adalah kasih sayang. Jadi silaturahim itu adalah menyambung antara satu orang dengan yang lainnya, antar kerabat untuk menjaga kasih sayang kekerabatan itu. Jadi sebenarnya silaturahmi ini adalah bagaimana antara satu orang dengan yang lainnya dalam satu kerabat itu saling menyambung hubungan sehingga terbentuk kasih sayang ini semakin kuat dan tetap langgeng. Wah, itu tadi makna ya dari silaturahmi itu sendiri. Namun, apakah Ibu ada perbedaan cara masyarakat dalam membangun silaturahmi di zaman dahulu dan di zaman sekarang? Ya, membangun silaturahim itu banyak caranya. Saling berkunjung seperti tradisi di masyarakat Indonesia ya, kalau lebaran itu saling berkunjung antar kerabat gitu ya. Kemudian juga dengan berkunjung dan memberi hadiah. Kalau tidak bisa hadir, bisa mengirim hadiah. Itu juga cara bagaimana menyambung silaturahim. Kemudian juga bisa kalau nggak bisa hadir lagi, contoh nih misalnya nih mahasiswa yang dari luar Jawa jauh nggak dapat tiket atau tiket mahal. Bagaimana tetap bersilaturahim dengan keluarga? Caranya gimana? Sekarang nih banyak sekali media sosial yang seakan-akan kita hadir di tengah-tengahnya ya. Jadi pakai video call atau pakai media sosial yang lainnya. Nah, ini karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, cara-cara bersilaturahim ini sudah mulai bergeser. Kalau dulu memang zaman ibu kecil dulu itu tiap malam lebaran pertama, kedua, ketiga itu ramai sekali. Jadi anak-anak, mahasiswa, kemudian juga murid gitu ya, itu datang ke rumah gurunya, datang ke rumah dosennya, datang ke rumah kerabatnya. Nah sekarang ini kelihatannya sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena kebanyakan di antar teman saja. Kalau dulu itu saling berkunjung, sekarang sudah mulai, oh lewat WA aja deh, oh lewat media sosial yang lain aja deh. Jadi di antaranya karena adanya perkembangan teknologi yang memberikan anugerah kemudahan untuk bersilaturahim, sehingga dimanfaatkanlah teknologi itu. Hanya sebenarnya ini tetap ada plus minusnya. Kalau hadir sendiri, datang sendiri bisa ngobrol agak lama, kemudian bisa saling bercerita, bisa saling memberikan motivasi, saling membantu, kebahagiaan ini tumbuh. Meskipun demikian lewat media sosial juga bisa, cuman level kebahagiaannya pasti akan berbeda dengan hadir langsung gitu. Wah, itu tadi adalah perbedaan yang ternyata bisa memiliki nilai positif, bisa memiliki nilai negatif juga. Namun di situ pastinya lebih ke suasana lebaran gitu ya. Iya, benar. Nah, dari adanya perbedaan-perbedaan ini, apakah ada tantangan terbesarnya dalam menjaga silaturahmi itu, terutama waktu lebaran gitu ya? Iya. Tantangan terbesarnya adalah kemudian yang diberikan oleh media sosial atau kemudian yang diberikan oleh teknologi komunikasi dan informasi itu memberikan dampak agak males nih untuk hadir langsung, untuk datang langsung ke rumah kerabat.
Jadi ini menjadi tantangan, terutama kalau, sesama teman gitu ya, kalau dulu tuh rame hari keberapa ada, ketemu, ada reuni, mungkin sekarang juga masih ada reuni, tetapi sudah mulai agak berkurang. Jadi tantangan terbesarnya karena kemudahan yang diberikan oleh teknologi ini membuat, anak-anak muda ini kadang-kadang agak malas untuk hadir sendiri, datang sendiri ke rumah kerabatnya. Padahal sebenarnya di dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan, kalau orang itu bisa hadir dan kemudian, bersilaturahim, dan menjaga silaturahim ini akan dipermudah rezekinya, akan diberikan keberkahan rezeki. Termasuk juga ajalnya itu akan ditangguhkan atau akan panjang umur, seperti itu. Jadi sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali silaturahim ini, menjadikan kebahagiaan gitu ya, dengan orang-orang yang, Iya. saling, ketemu ini kan saling sharing, juga, saling motivasi, ini kan memberikan kebahagiaan sendiri. Iya. Jadi lebih bagusnya sebenarnya hadir, tapi kalau ada kendala misalnya, maka bisa bersilaturahim dengan cara yang lainnya tadi itu. Baik, wah itu tadi ternyata tantangan terbesarnya adalah teknologi yang biasanya kita pakai sehari-hari. Betul. Namun, bagaimanapun, apapun tantangannya ya Ibu, pastinya, mahasiswa sendiri itu memiliki peran Iya, untuk turut andil dalam menjaga nilai silaturahmi itu sendiri. betul Nah, betul. menurut Ibu Lilik bagaimana? Pertama, mahasiswa harus tetap menjaga tradisi silaturahim yang baik ini. Jadi, meskipun sekarang kita dipermudah dengan teknologi, komunikasi dan informasi melalui berbagai macam platform media sosial, tetap kalau bisa silaturahim ini dijaga dengan hadir langsung di rumah kerabat, di rumah saudara, di rumah orang tua, nenek, kakek, dalam rangka apa? Ini menjaga tali kasih sayang. Supaya kasih sayang ini tetap terbangun langgeng. Ya, ini kalau tidak ada halangan. Bagaimana caranya mahasiswa? Mahasiswa ini sekarang itu pintar-pintar bermedia sosial. Jadi nilai-nilai ini harus disosialisasikan melalui media sosial, bikin konten di mana bahwa silaturahmi yang hadir langsung itu adalah yang lebih baik. Kalau bisa, ya maksudnya kalau bisa, kalau tidak ada halangan. Tapi kalau ada halangan bisa dengan cara yang lainnya tadi. Jadi nilai-nilai tradisi, nilai-nilai baik, tradisi baik ya, di masyarakat kita ini tetap disosialisasikan, dibuat konten-konten positif di media sosial. Saya kira itu caranya mahasiswa atau peran mahasiswa di dalam rangka untuk melanggengkan silaturahim ini. Karena kita tahu kan kalau di dalam komunikasi itu kan ada salah satu teori, teori norma budaya yang mengatakan bahwa salah satu, peran media itu adalah bagaimana melanggengkan budaya yang sudah ada. Nah, ini budaya baik di masyarakat kita dan juga perintah agama kita. Maka langgengkan itu melalui sosialisasi di media sosial atau media yang akrab atau dekat dengan anak-anak sekarang atau remaja sekarang gitu ya. Supaya mereka tetap tahu bahwa, oh ini lebih baik, nilai ini lebih baik, seperti itu. Nih, itu tadi adalah peran mahasiswa untuk menjaga silaturahmi itu sendiri. Karena kita dikaruniai oleh kemampuan teknologi yang sangat luar Betul. biasa, itu tadi ya Ya. Gen Z. Lalu, bagaimana sih kita bisa menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dengan mempertahankan budaya yang ada di Iya. Indonesia ini? Ya, jadi tradisi baik dengan mempertahankan budaya ya itu sosialisasikan, dilakukan dan kemudian sosialisasikan. Jadi konten-konten itu tunjukkan konten bahwa, "Oh ini loh," gitu ya. Iya. "Ini loh kami ini meskipun Gen Z tetap menjaga tradisi baik." Jadi anak sekarang kan Gen Z ini kan sangat kreatif ya. Iya. Jadi itu tetap harus, terus menjadi konten baik di media sosial supaya apa? Supaya generasi selanjutnya itu tahu bahwa, oh tradisi silaturahim itu selain menjadi perintah agama, memiliki nilai yang sangat baik, di balik itu juga hikmahnya sangat luar biasa gitu. Iya, jadi untuk memanfaatkan teknologi itu juga akan memiliki dampak yang luar biasa nantinya untuk kedepannya. Ya tentunya dampak positif ya, Iya, dalam betul. rangka mensosialisasikan kepada generasi selanjutnya. Oke, itu tadi teman-teman adalah soal makna silaturahmi, lalu perbedaan silaturahmi zaman dahulu dan zaman sekarang itu bagaimana. Lalu ada juga tantangan terbesar ternyata adalah teknologi itu sendiri dan bagaimana sih peran kita sebagai mahasiswa untuk menanggulangi. Ya, jadi teknologi itu selain sebagai tantangan, dia juga sebagai peluang. Ya, itu dia teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini dan jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya di
YouTube channel FDK Uinsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.